Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat surat Petrus yang ketiga. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Surat Paulus ini yang kedua ini ada 3 pasal. Hari ini pasal yang ketiga ini ada kemungkinan ini surat yang ketiga. Maka dikatakan saudara-saudara yang kekasih, ini surat yang kedua. 1 Petrus, 2 Petrus, dan ini yang ketiga. Yaitu dia dari 1 Petrus dan 2 Petrus itu ada jarak waktu. Kalau kita gabungkan kita gabungkan menjadi satu, boleh juga dalam satu waktu. Karena pas 1 Petrus, 2 Petrus kapan ditulis itu menjadikan satu perbincangan. Maka di pasal yang ketiga ini juga tidak jelas kapan waktunya, yaitu setelah 100 tahun Masehi setelah kedatangan Tuhan atau sesudahnya. Di masa itu mereka tidak percaya Tuhan akan datang, dan juga di gereja banyak orang yang mengatakan demikian. Petrus, muridnya Petrus, dia menghadapi masalah ini dan menulis surat yang ketiga ini, yang meneruskan di pasal 1 dan 2. Pasal pertama dikatakan Tuhan pasti akan datang. Di pasal kedua dikatakan pasti ada penghakiman. Setelah menulis di pasal pertama dan kedua, satu pengaruh apakah sangat besar? Adakah perubahan pada mereka? Sepertinya tidak ada perubahan. Maka ada di pasal yang ketiga ini, dan jadi saya memberi tema di pasal 3 dengan tema Tuhan pasti akan datang. Sekarang langit dan bumi akan berlalu. Sekarang langit dan bumi ini hanya sementara, akan berlalu. Akan ada langit yang baru, bumi yang baru. Di pasal ketiga, Petrus terus menerangkan. Saya memaksudkan dengan Petrus ini mungkin muridnya Petrus, seperti yang dikatakan saya waktu saya membahas di pasal yang pertama. Mungkin ada generasi yang kedua atau ketiga murid. Karena masa itu menghadapi penganiayaan yang besar, menghadapi daya tarik dunia yang besar. Sesungguhnya iman mereka tergoyah. Dan di pasal ini menerangkan bagaimana iman mereka yang tergoyah, bagaimana menghadapinya. Di pasal ini mengatakan bahwa yang sebelum mereka dalam menghadapi bahwa Tuhan tidak akan datang dan tidak ada penghakiman, bagaimana apa dengan pikiran mereka pada saat tidak ada mengira kalau Tuhan tidak akan datang, dan juga tidak ada penghakiman. Kepercayaan mereka tidak ada harapan, karena dalam penjajahan Roma mereka sangatlah menderita dan mereka dianiaya, mereka ditindas. Apakah kami harus terus demikian? Maka ada orang yang mengadakan revolusi, mereka memberontak agar tidak membiarkan Roma untuk menjajah mereka, maka adanya revolusi di Roma. Mereka menganggap tidak ada pengharapan, tidak boleh terus demikian, harus mengambil cara lain. Manusia punya cara,
pasti ada jalan keluar. Kita demi hidup kita, demi kebebasan kita, jangan terus untuk dijajah. Maka kita harus berpikir cara merancangkan sesuatu. Jadi pada jalan keluar mereka terhadap pemerintah sangatlah berlawanan. Bagi orang Kristen, mereka harus menyembah kaisar. Mereka harus masuk dalam kuilnya kaisar. Mereka tidak boleh. Tetapi karena banyak orang yang pergi, tidak punya iman, hidup lebih penting. Dan Petrus, bagaimana dia menghadapi semuanya ini? Dia memberitahukan orang di masa itu, Tuhan pasti akan datang. Sekarang langit dan bumi ini akan berlalu. Langit yang baru dan bumi yang baru akan datang. Di pasal ini berdiri ayat 1 sampai dengan 4 sub yang pertama. Di akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Akan tampil pengejek-pengejek di ayat yang ketiga. Nanti akan kita sampai di situ orang-orang yang mengejek di bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejek-ejekannya, yaitu orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Mereka akan mengejek firman Tuhan dan janji Tuhan, tertawainya. Kita terus membaca. Dikatakan yang kutulis kepadamu dalam surat kedua ini, aku berusaha menghidupkan pengertian dan murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang terdahulu diucapkan oleh Nabi Kudus, mengingatkan akan perintah Tuhan dan juru selamat telah disampaikan oleh rasul-rasul, supaya kamu terhadap percaya pada Tuhan tidak celah, tidak ternoda. Jangan karena tekanan dunia mengubah agama kita, kepercayaan kita. Pure and my. Di sini dikatakan untuk mengingatkan apa yang telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulnya. Di sini dikatakan rema yang lagi pula di sini Tuhan menjamah mereka agar juga mengingatkan akan juru selamat yang telah diperintahkan atau yang disampaikan. Salah satunya harus saling mengasihi satu dengan lain dan lain-lain. Janganlah mengikuti dunia, harus mengikuti salib. Berjalan pada jalan yang Tuhan lalui. Semua perintah ini yang disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu, yaitu para rasul, rema yang diucapkan oleh nabi-nabi kudus di perjanjian lama dan perintah Tuhan disampaikan kepadamu, supaya kamu harus terus ketahui mereka, kamu dengan simpel dan otakmu terus sederhana untuk percaya dengan tujuan demikian. Kamu harus percaya akan perintah Tuhan dan nubuat yang telah diucapkan oleh nabi-nabi. Di sini dikatakan terutama kamu harus ketahui bahwa pada hari-hari akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejek-ejekan, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kehidupannya itu
Sedang sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Siapa tetangga para pengejek-pengejek ini? Mereka mengejek tentang kepercayaan ini, bahwa Tuhan tidak ada Tuhan akan datang, tidak ada penghakiman. Perkataan mereka, di manakah janji tentang kedatangan Tuhan itu? Tuhan akan datang, Tuhan akan kembali. Sudah begitu lama tidak datang. Sesungguhnya tidak ada datang. Sekarang tidak terlihat mereka datang. Sejak dunia diciptakan, sejak Bapak leluhur sehingga sekarang, Bapak leluhur pun telah meninggal, setara para rasul-rasul pun telah meninggal. Yang kamu katakan semua ini, orang yang berbicara ini semuanya pun telah meninggal. Sejak semula sampai sekarang dunia tetap sama, tidak berubah. Mana ada berubah? Sejak diciptakan sampai sekarang, sejak dari bapak leluhur sampai sekarang, tidak berubah. Yesus berkata dia akan datang kembali. Di mana? Sekarang tidak terlihat. Kamu melihat, matamu yang mana melihatnya? Sembarangan ngomong. Itu cuma itu rancangan dari rasul-rasul saja, agar dia ingin kita mengikuti dia, agar kita mengambil kuasa, mau berkuasa atas kita. Jadi mereka itu palsu. Mereka akan mengejek. Mereka akan menolak janji yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa Tuhan tidak akan datang kembali. Kalau dia datang, pasti dia akan datang sudah begitu lama. Sekarang harus menggunakan berapa lama untuk membuktikan dia akan kembali? Semuanya tidak terjadi. Tapi kamu kata kita percaya sama dia. Sekarang kita lagi menderita. Apakah harus terus untuk bertahan? Demikian cara pikir orang di masa itu, sebagian orang di masa itu. Mungkin juga sekarang juga pikiran kita demikian. Iya, memang kita terpikir Tuhan akan datang, dan kita merasa Tuhan tidak akan datang. Setidaknya aku masih hidup, dia tidak akan datang. Ada yang berpikir demikian. Tuhan datang itu sangat jauh. Dia berfirman sudah begitu lama. Kita dengan orang-orang di 2 Petrus ini sama. Kita tidak begitu percaya. Iman kita bahwa Tuhan akan datang dan penghakiman itu kita singkirkan. Kita tidak menolak, tetapi kita menyampingkan. Kita percaya, tetapi kelakuan kita tidak percaya. Kelakuan kita berpegang pada keadaan sekarang, berpegang pada uang yang membuat aman, berpegang apa yang kita pikirkan. Dan sekarang dunia ini demikian, kami harus punya tujuan, ya kan? Semua teman juga berkata demikian. Paman itu, bibi itu, anti itu, anak kecil juga berkata demikian.
Bahkan keadaan sekarang lebih baik kalau imigrasi. Para murid SD pun bisa berkata demikian. 611, kamu adakah mendengarnya saudara-saudari? Kita pun menghadapi tekanan yang demikian. Dan di sini dikatakan kembali, saya tidak menolak atau tidak setuju orang berimigrasi. Jemaat 611, saya bukan tidak setuju untuk tidak imigrasi, tetapi kalau imigrasi, kalau karena ketakutan, itu kalau kamu punya misi untuk imigrasi itu oke ya. Kalau misalnya kamu punya misi di tempat itu, kamu menjadi ketua sel, ingin menjadi ketua sel, bahkan kamu di situ ingin mendirikan gereja karena pohon kehidupan mau ditanam, pastor, aku pun ingin di situ ada bagian, cepat beritahu aku harus mendorongmu. Kamu ingin, aku pun ingin mengenalmu. Itu sangat baik. Sesungguhnya di dunia ini perlu akan ada pohon kehidupan. Dan sekarang di Amerika, Eropa juga sangat perlu akan ada pohon kehidupan. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Tetapi kalau kamu imigrasi karena ketakutan, sesungguhnya kamu mengambil kesalahan yang salah. Karena yang dikendalikan oleh ketakutan itu tidak baik. Satu yang karena ketakutan, maka kamu kehilangan kekuatanmu. Kamu seperti, saya melihat seperti air banjir, seperti yang di berita. Mendadak ombak begitu besar dan seperti air bah, dan mobil di bawahnya gitu langsung terpendam, tenggelam, bahkan terbawa arus, dan orang-orang telah naik di atas mobil untuk minta pertolongan, tetapi para tim keselamatan di situ menolong mereka. Mereka menggunakan tali sampai di tempat itu. Dua belah juga ada. Dia hanya berpegang pada tali untuk bisa menarik mereka keluar dan menyelamatkan mereka. Tetapi bagi orang yang takut bagaimana? Mereka sampai di situ berpegang, memeluk tali itu, tidak berani bergerak. Tidak berani bergerak. Harus ada orang yang berenang sampai di situ, kemudian menolong dia, memeluk dia, menolong dia, atau mengambil sesuatu untuk mengangkat dia, kemudian baru menarik dia keluar. Harus ada demikian proses tim keselamatan. Saya melihat orang yang takut itu mereka lumpuh. Saya juga pernah mengalami demikian. Saya pernah sekali waktu tamat universitas, sebelum pulang ke Hong Kong, saya di atas gunung, naik gunung di Taiwan, satu gunung yang sangat menakutkan, sekitar 3.000 meter di bawah kaki. Belum sampai puncak, baru sampai di satu tempat, dan tempat itu dinamakan Ngau Kok Chim, atau lewat tempat itu baru bisa sampai ke puncak.
di Ngau Kok Chim ini nama tempatnya ya. Itu juga dua belahnya ada lembah jurang, sebelahnya itu ada tebing, ada batu yang menonjol, dan sebelahnya lagi juga ada batu yang menonjol, tapi dalamnya satu jurang, dan ada jarak sekitar di situ tengah-tengahnya miring, agak miring. Wah, sampai di situ saya mundur. Kalau saya berbalik mungkin saya akan mati. Karena malam lagi pula cuacanya dingin, dan di situ juga semuanya jalan juga jurang-jurang, sangatlah seram sekali. Harus terus berjalan maju. Apa yang harus saya lakukan? Saya sangat takut akan ketinggian. Jadi sekarang saya pejam mata pun berani berjalan, tapi sampai di situ saya tidak sanggup. Saya melihat di bawah, melihat di depan, melihat belakang. Saya tidak bergerak, tidak berjalan. Harus satu untung nasib. Memang naik gunung itu banyak orang yang meninggal karena kecelakaan. Saya di situ takut, saya duduk, saya peluk dengan bergesek-gesek di atas batu itu. Tapi sampai di tengah itu saya tidak bisa bergesek, mengisut-ngisut untuk melangkah. Saya sangat takut. Tidak berani bergerak pun tidak berani. Saya bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada satu rombongan sampai berjalan di situ. Dia mengulurkan tangan saya, menarik saya, menyanggah saya, menuntun saya. Dia kata, kamu melangkah terus. Melangkah untuk dilangkahi. Saya berangkat dengan berani. Saya dengan berani untuk melangkah. Saya pun tidak berani lepas tangan. Dia ya jalan terus dan menuntun saya, memegang tangan saya, dan terus bisa melewati jalan itu. Dan akhirnya sejak itu saya tidak berani lagi naik gunung. Tidak berani lagi, saya takut. Ya satu, maka saya tahu dalam ketakutan mengambil keputusan, kamu tidak bisa bergerak. Kamu hanya mengikuti arus untuk berjalan dan berserah. Bersyukur kepada Tuhan saya masih hidup sampai sekarang. Terima kasih. Kembali saya ke ayat. Orang-orang yang tidak percaya akan ada penghakiman, tidak percaya Tuhan akan datang, keputusan mereka, perkataan mereka, keputusan mereka dulu sampai sekarang juga sama. Apa yang kamu pikirkan, ini keputusan mereka. Kita sampai di ayat 5 sampai dengan di sini tanggapan dari Petrus. Lima sampai 7 dikatakan langit dan bumi berasal dari firman Tuhan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan Petrus menyuruh mereka harus percaya pada firman Tuhan, baik rema nabi atau perintah dari Tuhan. Tapi mereka ini sengaja tidak mau tahu
firman Allah. Sekarang langit dan bumi ada, semua itu oleh firman Allah. Dan juga dikatakan di ayat ke-6 bahwa oleh air bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bumi. Memang di sini ada bumi, ada langit dipisahkan, maka dikatakan oleh bumi yang dahulu telah dibinasakan oleh air bah. Dikatakan ini adalah penghakiman yang dahulu ada. Dan juga dikatakan juga di yang kedua ada penghakiman langit yang sekarang, seperti dikatakan di ayat ke-7, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ayat ke-6 dikatakan oleh firman Tuhan semua diciptakan. Kamu lihat ada penghakiman, kamu lihat bumi dimusnahkan oleh air bah. Tapi sekarang langit yang baru dan bumi yang baru ini, Tuhan tidak lagi menggunakan air bah untuk menghakimi, tetapi menggunakan api. Karena sekarang langit dan bumi ini oleh firman langit bumi ini terpelihara dan juga disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Pada saat itu langit dan bumi akan dibakar dengan api. Petrus yang sesungguhnya mengatakan manusia, bumi, langit juga akan menghadapi penghakiman. Dari mulai ayat 8 sampai 18, Petrus menerangkan mengapa sekarang ada penghakiman ini. Penghakiman ini sudah datang, sekarang belum sampai. Dikatakan akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu tidak boleh kamu lupa bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan bukan demikian mengadakan perhitungan waktu. Bagi Tuhan setiap hari itu sama, Dia melampaui segala waktu. Bagi kita satu hari sama dengan 1000 hari sama dengan satu hari, itu sudah melampaui atas segala sesuatunya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu supaya Ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Belum ada penghakiman ini, sekarang masih ada langit dan bumi. Dari kejadian kemudian menghadapi penghakiman oleh air bah. Memang para nenek moyang telah meninggal, rasul-rasul pun telah meninggal, dan langit dan bumi masih tetap terpelihara sampai sekarang karena ada firman Allah ada di situ. Firman Allah telah mengatakan bahwa Dia tidak akan memusnahkan lagi penghakiman dengan air bah. Yang akan datang akan menggunakan penghakiman akan dengan api. Semua orang akan menghadapi penghakiman. Langit dan bumi akan menghadapi penghakiman dengan api. Tapi sekarang mengapa belum datang? Karena itu adalah kesabaran dari Tuhan, kasih setia Tuhan. Dia tidak mau ada orang mereka tidak diselamatkan. Dia ingin agar semua orang berbalik dan bertobat dan diselamatkan. Bagi Tuhan dalam menghadapi penghakiman itu sangat mudah, karena setiap hari baginya sama. Dia melampaui atas waktu. Bagi kita sudah sangat lama tidak berubah, tetapi bagi Tuhan ini bukan satu masalah. Karena Dia melampaui atas waktu, dan karena waktu diciptakan olehnya dan segala sesuatu diciptakan oleh firman-Nya, walau termasuk bumi dan langit.
orang-orang yang mengejek bahwa tidak ada Tuhan datang dan hari penghakiman, kamu sengaja melupakan firman Allah. Segala sesuatu adalah firman Allah. Tuhan bukan hanya menciptakan langit dan bumi, dan firman Allah itu penghakiman, dan setiap firman Allah akan terjadi, akan digenapi. Sekarang belum terjadi karena kasih karunia Tuhan, ada belas kasihan dari Tuhan. Kemudian sampai 6 sampai dengan 16, harapan akan kedatangan Tuhan. Ini dibicarakan bagi orang Kristen pada masa itu agar mengubah pikiran mereka agar lebih lagi polos di hadapan Tuhan dan percaya pada Tuhan, percaya akan perintah Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan akan datang, dan percaya akan ada penghakiman, dan percaya Tuhan berkuasa, firman Allah akan digenapi. Dia ingin agar mereka demikian percaya. Demikianlah dia berkata, tetapi pada hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur bumi akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika kamu segala sesuatu ini akan hancur sedemikian, dengan cara sedemikian, betapa suci dan salehnya kamu harus tetap hidup. Yaitu kamu yang menanti dengan mempercepat kedatangan Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur bumi akan dihancurkan karena nyalanya. Ini pengharapan bagi orang Kristen dalam menghadapi penganiayaan orang Roma, menghadapi tantangan di masyarakat, bahkan mereka akan kehilangan nyawa. Tetapi Petrus berkata kepada mereka, kita harus tetap bertegar dalam kepercayaan kita. Kita jangan karena penganiayaan ini, jangan karena keuangan, jangan karena keamanan sekarang kita mengikuti dunia, meninggalkan kepercayaan kita. Dunia bagaimana, kita pun demikian. Saya pergi ke kuilnya kaisar untuk menyembahnya. Kamu menyuruh aku melakukan apa, saya pun kerja. Atau seperti jangan mengakui bahwa orang Kristen dan tidak seperti berpura-pura jadi orang Kristen. Mereka melakukan apapun, aku pun ikut. Petrus berkata, jangan berbuat demikian. Kita hidup dalam kesalehan, kelakuan kita. Kita harus punya pengharapan menanti akan kedatangan Tuhan dengan suci dan saleh, yaitu menanti harinya Allah. Allah tahu akan segala sesuatunya, bahkan Tuhan Allah tidak gagal. Langit dan bumi masih karena firman Allah ada. Kita berdiri di sini, kita harus percaya pada Allah, Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Aku harus saleh setiap hari, menanti harinya Allah, dan juga tahu di harinya Allah segala sesuatu akan berlalu. Langit dan bumi pun akan hancur, akan binasa, dan unsur-unsurnya pun akan hancur. Segala sesuatunya akan berlalu. Kalau sekarang aku meninggalkan kepercayaanku, aku mengikuti dunia ini, apa yang kamu pegang itu pun akan berlalu. Itu bukan yang kekal. Memang kamu mendapatkan yang sekarang itu sementara, tetapi yang kekal selamanya kamu akan kehilangan. Di dalam yang kekal itu ada langit yang baru dan bumi yang baru.
Kita harus mempersiapkan diri kita menjadi orang dalam kebenaran, orang yang benar, kebenaran dalam Kristus yang kita disucikan oleh darahnya Yesus. Kita jangan meninggalkan akan penebusan dari Tuhan dan jangan mencemparkan diri di dunia ini. Kita jangan mengikuti orang yang tidak melakukan apa yang Tuhan tidak berkenan. Kalau demikian kita dalam langit yang baru dan bumi yang baru kita tidak mendapat bagian. Kalau sekarang kamu mendapat, apakah kamu takut akan kebenaran, kamu ingin kenikmatan, kamu sama dengan dunia, orang dunia ini. Benar, iya, sekarang memang demikian, tetapi kamu akan kehilangan yang abadi. Dan juga pada saat Tuhan datang, baik kamu masih hidup atau telah meninggal, semua orang, termasuk langit dan bumi, akan menghadapi penghakiman Tuhan, yaitu api penghakiman yang harus dilalui, akan dihadapi oleh langit dan bumi dan juga semua manusia. Penghakiman dalam api. Kamu pilih itu yang abadi. Kalau sekarang kita saleh menanti kedatangan hari Tuhan, memang sekarang menderita, tetapi pada saat penghakiman Tuhan, pada saat Tuhan datang menghakimi, kita mengambil rapot, mendapatkan penghargaan, mendapatkan kemuliaan. Penghakiman api kita dengan selamat. Apa yang kita lakukan semua juga akan menghadapi penghakiman Tuhan. Penghakiman api. Yang bukan proyek dari Tuhan, semuanya akan binasa, akan hancur. Apa yang hanya tertinggal? Pure and Mary, polos yang milik Tuhan, simple, yang dalam kekekalan tetap bertegar, melewati nyala api ini, penghakiman ini, dia terus tegar seperti emas. Itulah kehidupan kita, kasih kita terhadap Tuhan. Kalau mengatakan Kidung Agung, yaitu cinta sang kekasih dengan mempelai perempuannya. Kekasih mempelai perempuan terhadap kekasihnya. Memang kita banyak masalah, tetapi kita akan ada perubahan, kita akan dewasa. Kita jangan lagi mundur mengikuti dunia ini. Kita percaya tuh pada Tuhan. Dari itu kita harus giat, saleh, menuju jalan Tuhan, menanti Tuhan, berharap pada Tuhan, hari Tuhan akan datang. Ini yang dikatakan setelah ayat ke-14. Kita mengatakan, sebab itu kita menanti semuanya kita supaya kita tidak bercacat dan bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan kita. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Mengapa sekarang Tuhan belum datang? Karena Ia bersabar terhadapmu, dan Dia karena belas kasihannya kepadamu. Dan akhir yang ke-8 dijelaskan, menerangkan tentang Paulus, karena ada orang menggunakan nama Paulus menulis surat ini, Tuhan tidak datang. Paulus menjuru kita bebas. Paulus, di mana kita mendapatkan bebaskan? Di sini dikatakan kita agar kita jangan memutarbalikkan orang-orang yang berkata palsu ini. Kita harus teguh dengan iman agar kita terus berkembang. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita
Jangan kita sampai tersesat dengan kesesakan orang-orang yang mengenal hukum dan kehilangan pegangan yang teguh. Sekarang keadaan kita juga sama, dua Petrus ini. Kita mudah sekali merasa tidak ada penghakiman. Tuhan tidak akan datang. Kedatangan Tuhan demikian, tidak ada orang yang tahu. Kamu mengira dia tidak datang, dia telah datang. Seperti pencuri. Jadi juga pencuri, karena kamu merasa dia datang, tiba-tiba dia datang. Dia tidak tahu kapan dia akan datang. Jadi kita harus berjaga-jaga. Kita harus terus punya kehidupan seperti Tuhan di dalam kita. Pengharapan, kita berharap Tuhan akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara semua, mari kita bangkit menyembah Allah kita, Tuhan kita. Tuhan, Engkau sejak dulu dan sampai selamanya, Engkau Allah kami. Tuhan, kami pengharapan kami ada padamu. Tuhan, segala sesuatu, segala kemuliaan, keagungan hanya bagimu. Haleluya. Tuhan,
kerajaan-Mu sampai selamanya, dan juga ada di antara kami. Tuhan, Engkau di hadapan-Mu Tuhan, kami mau tenang. Saudara semua mengatakan ada orang pengejek yang mengejek akan nabi-nabi, yang apa dikatakan oleh nabi, dan mengejek akan penghakiman Tuhan, apa yang disampaikan oleh para rasul dan nabi. Kita berdoa, nabi kita di gereja ini berkata bahwa kita penanaman pohon kehidupan 52 tahun. Adakah orang yang mengejek kamu? Pada saat nabi berkata bahwa Hong Kong akan ada kebangkitan dalam kami kembali, dan juga orang yang imigrasi yang dinubuatkan mereka akan kembali lagi ke Hong Kong. Apakah kamu percaya? Kita dengan simpel kita percaya pada Tuhan kita, apa yang dikatakan oleh nabi kita percaya, kita berdoa untuk hati kita. Apa yang disampaikan oleh nabi kita jangan memandang rendah atau mengejek. Ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepada Engkau di ayat hari ini, kembali mengingatkan kami pada di akhir zaman ada sebagian orang yang mengejek. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan akan datang. Mereka tidak percaya akan penghakiman Tuhan, dan tidak percaya apa yang disampaikan oleh para nabi-nabi dan para rasul-rasul dan juru selamat Tuhan sendiri. Dan hari ini saya bersama dengan Jemaat 611, saudara-saudara semua, di hadapan-Mu kami percaya apa yang Engkau firmankan yang diberikan kepada Pastor Joshua, menanaman 50 tahun pohon kehidupan. Kami percaya cabang-cabang gereja 611 didirikan, dan juga banyak jiwa-jiwa. Kami percaya ada roh Tuhan yang mendirikan pohon kehidupan, dan kami percaya apa yang kamu nubuatkan terhadap Hong Kong yang akan menjadi pusat perdagangan, dan juga di Hong Kong akan bangkit para penginjil, perintis, penginjil. Kami percaya Tuhan, banyak sekarang orang yang berimigrasi, dan pada saat mereka melihat bagaimana mujizat, mereka akan sebondong-bondong kembali ke Hong Kong. Hong Kong bukan ditinggalkan, bukan dibuang, tetapi Hong Kong adalah kota yang dikasihi, negara yang penuh dengan sukacita. Tuhan, kami percaya akan janji-Mu. Kami percaya apa yang Kau firmankan kepada Pastor Joshua. Kami percaya setiap firman yang Engkau ajarkan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu akan terjadi pada kami. Kami percaya Engkau akan datang. Kami percaya di akhir zaman ada penghakiman. Demikian iman kami kepada Engkau. Kami mau mengikuti Engkau. Kami rindu akan Engkau. Kami merindukan kasih-Mu. Kami setia kepadamu. Yesus, kami berterima kasih. Hari ini di pasal ayat 5, respon dari Petrus, Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Kita berdoa agar kita berdoa bagi kita menjadi orang yang sebagai penginjil, agar kita satu keluarga kembali kepada Tuhan. Kata Tuhan, kami percaya akan penghakiman, dan
Engkau akan datang. Dan Tuhan, pada saat kita berdoa agar memberikan jiwa roh yang akan mengasihi orang lain, agar supaya kita membawa orang berbalik kepada Tuhan, berbalik dan bertobat kembali kepada Tuhan. Tuhan, urapilah kami. Beri kami punya iman. Pakailah kami agar menjadi alat pilihan-Mu Tuhan dalam penginjilan ini. Tuhan, kami mengaku pada saat kami menghadapi tekanan, saudara-saudara kita kembali untuk hidup dalam kesalehan dan kesucian di ayat 14. Supaya kita kedapatan tidak cacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dalam Dia. Kita berdoa agar dalam kepercayaan kita, dalam agar kita akan tetap kokoh, kita dan juga kembali kita memilih hidup yang saleh di hadapan Tuhan. Kita berdoa untuk hidup kita. Hari ini Tuhan, kami kembali memilih untuk di dalam, kami tidak lagi untuk mundur. Kamu boleh gunakan ayat ini, yaitu kesalehan tidak bercacat. Ayat 18. Agar dalam pengenalan akan Tuhan bertumbuh dalam kasih dan karunia, akan pengenalan akan Tuhan. Kamu bisa gunakan ayat ini untuk berdoa. Ya Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu, kami berdoa. Bapa, Engkau berikan keabadian-Mu di hadapan kami. Engkau menolong kami, Gereja 611, saudara-saudara staf gereja, dan dimanapun mereka berada, bagi yang mengikuti renungan doa pagi, agar kami mementingkan akan yang abadi. Pada saat kami hidup di dunia ini, kami tidak mengikuti dunia ini. Pada saat kami menghadapi tekanan, kami tidak mundur. Tuhan, tolonglah kami. Kami harus
memilih hidup dengan tidak bernoda di hadapan-Mu, agar kami di hadapan-Mu hidup tidak bercacat dan bernoda, agar dan mohon Engkau pada Engkau agar kami terus bertumbuh di dalam-Mu dalam kasih karunia-Mu, dan kami akan pengenalan akan Engkau terus bertambah. Tuhan, kami pada Engkau, kami jangan sampai tersesat, jangan kehilangan pegangan yang teguh, sebab kami setiap orang pun akan menghadapi penghakiman api. Tuhan, kami setiap orang pun harus menghadapi ini. Tuhan, Engkau menolong kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudari semua, di dunia ini banyak sekali masalah-masalah dan juga banyak membuat kita banyak tekanan, daya tarik. Petrus menghadapi gereja masa itu, menghadapi masalah ini. Ada guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang muncul, ada orang pengejek-pengejek yang tampil menolak akan kepercayaan agama, tidak percaya Tuhan akan datang, dan tidak percaya ada penghakiman, agar menyuruh orang mengikuti dunia ini. Seluruh agama jadi merosot. Terima kasih Tuhan, muridnya Petrus bangkit. Dia mengajar gereja. Dia berdiri melawan guru-guru palsu ini. Pengejek-pengejek. Walau mereka pun menghadapi tekanan yang berat, menghadapi banyak sekali bentrokan, tetapi muridnya Petrus berani bangkit. Kita melihat 3 pasal ini. Relakah kamu bangkit demi agama? Maukah kamu demi kebenaran kamu bangkit berdiri? Saudara semua, kita di Hong Kong, di Amerika, di seluruh dunia ini, kita bangkit. Kita berdiri tegar. Kita harus menjadi pohon kehidupan. Kita harus tegar dalam kepercayaan kita, agar firman Allah dihidupkan. Kita tidak mengikuti dunia ini, bahkan kita harus mempengaruhi banyak orang untuk mengikuti firman Allah, mendapatkan iman. Tapi kita juga akan menghadapi orang-orang yang mengejek kita, guru-guru palsu, serangan dari orang. Tetapi kita rela, kita mau seperti Petrus untuk berdiri seperti Petrus yang berbicara. Selain tekanan dari dunia ini, lagi pula ejekan dari
orang dalam dan nabi-nabi. Maukah relakah kamu untuk berkorban? Kalau kamu rela, saya mengundang kamu untuk mengangkat tanganmu agar kita hidupkan firman Allah. Kita percaya pada Allah, kita percaya akan penghakiman, kita percaya Tuhan akan datang, kita percaya firman Allah. Langit dan bumi tetap ada. Kita percaya Tuhan melampaui atas waktu. Kita percaya Allah berkuasa atas segalanya. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita seluruhnya kita serahkan, kita berikan pada Tuhan Allah Tuhan pencipta alam semesta ini. Dia Tuhan yang akan mengadakan penghakiman. Dia Tuhan yang telah menang. Kita seluruhnya kita serahkan kepadanya dan bahkan percaya kepadanya. Mari kita berdoa, ikutin aku. Bapa Sorgawi, kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami mau menjadi gereja, yaitu fondasi dari kebenaran. Kami rela menjadi pohon kehidupan yang Engkau tanam. Mohon Engkau urapi kami, jagalah kami, sertailah kami, dan terus firman-Mu terus Engkau tunjukkan kepada kami, agar kami setiap hari makan akan firman-Mu, kami dipuaskan, dikenyangkan dengan percaya dengan Engkau, mengandal Engkau. Kami berjalan dalam jalan yang abadi ini, agar kami saleh dan tidak bercacat di hadapan-Mu. Dengan saleh, dengan tegar teguh untuk terus mengikuti Engkau. Letakkan tangan-Mu di hatimu. Roh Kudus, berilah kami setiap orang akan kasih anugerah-Mu, dan juga beri kami pengetahuan. Dalam pengetahuan dan kasih anugerah terus bertambah, agar kami dengan simple dan polos dalam kebenaran, agar pikiran kami simple, tidak ditarik oleh dunia ini, hanya percaya akan Engkau. Peliharalah kami, jagalah kami. Engkau menyediakan bagi kami agar kami dalam kebenaran untuk terus tegar berdiri. Tuhan, Engkau membimbing begitu banyak saudara-saudari untuk menerima kasih karunia ini sebagai pohon kehidupan, agar kami setiap orang bagi kebenaran, bertumbuh dalam kebenaran, berdiri dalam kebenaran-Mu, dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, kami percaya Engkau sabar, Engkau masih sabar terhadap kami. Tuhan, kami di sini mau bersedia untuk mempersembahkan diri kami sendiri. Berilah kasih karunia-Mu, berilah kami pengenalan akan Engkau, berilah kami pengetahuan, berkatilah kami agar kami terus bersinar bagi Engkau, membawa banyak orang lagi untuk mengikuti Engkau. Berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Haleluya, segala kemuliaan bagi Allah kita. Kita renungan pagi sampai di sini.